어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Suci Bintang Maharani dengan NPM 2022-0150-1784 dari kelas R3I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Asep sakit, Bu. Oh, sakit. Oke, mari kita doakan semoga teman kita yang hari ini tidak masuk dan semoga yang batuk-batuk juga diberi kesehatan dan semoga kita selalu dalam keadaan yang baik karena cuacanya juga kurang baik juga ya sekarang, lagi musim hujan. Oke. Sebelumnya di sini ada yang tahu motivasi itu apa? Saya, Bu. Apa? Coba silahkan. Motivasi itu apa? Apa ya? Semangat. Terus, apa semangat karena ada pacar atau ada apa? Iya, Bu, tuh dia, Bu. Oke. Biasanya ya, Aku, Bu, aku. Biasanya ya. Biasanya kalau anak sekolah apa karena di kelas sebelah atau mungkin ada di kelas ini juga? Waduh, ada crushnya gitu. Oke. Di sini Ibu akan ngasih tahu informasi mengenai motivasi belajar untuk meningkatkan hasil belajar, tapi setelah itu Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari di internet tentang pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar. Oke? Sebelum itu disimak dulu apa yang akan Ibu jelaskan. Oke. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang siswa. Seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam belajar apabila dalam dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai hasil yang baik. Dan seseorang akan melakukan sesuatu kegiatan karena ada motivasi dalam dirinya. Adanya motivasi yang tinggi juga dalam belajar akan mencapai hasil yang optimal. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau motivasi belajar itu adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada siswa yang melakukan kegiatan belajar. Nah, sedangkan hasil belajar itu adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah ia mengikuti kegiatan belajar. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip motivasi belajar. Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Nah, yang pertama itu adalah motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Minat merupakan potensi psikologis yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itulah, motivasi diakui sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar seseorang. Yang kedua, ada motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Dalam belajar, dari seluruh kebijakan pengajaran, guru lebih banyak memberikan motivasi ekstrinsik kepada setiap peserta didik. Anak didik yang malas belajar sangat berpotensi untuk diberikan motivasi ekstrinsik oleh guru supaya dia rajin belajar. Efek yang tidak diharapkan dari pemberian motivasi ekstrinsik adalah kecenderungan atau ketergantungan anak didik terhadap segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Selain kurang percaya diri, anak didik juga bermental pengharapan dan mudah terpengaruh.
Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih mengutamakan oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama dalam belajar. Lalu yang ketiga itu, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Meski hukuman tetap diberikan dalam memicu semangat belajar anak didik, tetapi masih lebih baik penghargaan berupa pujian. Setiap orang senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain. Hal ini akan memberikan semangat kepada seseorang untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Tetapi pujian yang diucap itu tidak asal ucap, jadi harus pada tempatnya. Selanjutnya itu ada motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Dalam kehidupan anak didik membutuhkan penghargaan, perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya merupakan kebutuhan yang wajar bagi peserta didik. Guru yang berpengalaman harus dapat memanfaatkan kebutuhan anak didik sehingga dapat memancing semangat belajar anak didik agar menjadi anak yang gemar membaca. Anak didik pun giat belajar untuk memenuhi kebutuhannya demi memuaskan rasa ingin tahunya kepada sesuatu. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Siswa yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan. Dia yakin bahwa belajar bukan kegiatan yang sia-sia. Hasilnya akan berguna tidak hanya kini, tetapi juga di hari mendatang. Selanjutnya bentuk-bentuk motivasi belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar. Yang pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya agar siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada rapot. Angka-angka baik itu bagi siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Tetapi ada juga bahkan banyak siswa bekerja atau belajar hanya ingin mengejar asalkan naik kelas. Namun, semua itu harus diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil belajar yang sejati, hasil belajar yang bermakna. Itu, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh guru adalah bagaimana cara memberikan angka-angka dapat dikaitkan dengan value yang terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada para siswa sehingga tidak sekedar kognitif saja, tetapi juga keterampilan dan afektifnya. Selanjutnya, yang kedua itu ada hadiah. Siapa di sini yang nggak suka dikasih hadiah? Nggak mungkin kan? Nah, hadiah ini juga dapat dikatakan sebagai motivasi. Tapi, tidaklah selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. Yaitu ada saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Baik persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Memang, unsur persaingan ini itu banyak dimanfaatkan di dalam dunia industri ataupun perdagangan. Tetapi, sangat baik digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa. Yang keempat itu ada Selanjutnya yang keempat itu ada ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran pada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan. Sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu untuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dan menjaga harga dirinya. Penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri. Begitu juga untuk siswa di subjek belajar, para siswa akan belajar dengan keras, bisa jadi karena harga dirinya. Selanjutnya itu ada memberi ulangan. Mungkin di sini ada yang nggak suka ulangan, sama saya juga pernah nggak suka ulangan. Nah, dengan memberi ulangan ini, para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan.
kecuali ulangan mendadak. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru adalah jangan selalu sering karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas. Dalam hal ini, guru juga harus terbuka. Maksudnya kalau akan ada ulangan itu harus diberitahukan kepada siswanya. Nah, dari situ nggak akan ada yang suka. Karena tiba-tiba, kita hari ini ulangan ya. Nggak akan ada yang suka ulangan mendadak. Selanjutnya itu mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajarnya meningkat, maka akan ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. Selanjutnya yang ketujuh ini ada pujian. Apabila ada siswa yang sukses, yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Gak mungkin kan di sini gak ada yang suka pujian. Selanjutnya itu ada hukuman. Mungkin di sini ada yang sering dihukum sama gurunya, atau di sini ada yang suka banget dihukum. Udin, Bu. Oke, sebagai reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru juga harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. Selanjutnya yang terakhir itu ada hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan atau ada maksud untuk belajar. Hal ini lebih baik bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang dimaksud. Ternyata ada satu lagi, yaitu minat. Motivasi sangat erat hubungannya dengan minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan juga minat. Sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Oke, selanjutnya ada peranan motivasi dalam proses pembelajaran. Menurut Westi, itu ada 5, yaitu yang pertama, peran motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran. Motivasi dalam hal ini berperan sebagai motor penggerak, terutama sebagai siswa untuk belajar. Baik berasal dari dalam dirinya atau internal, maupun dari luar diri, yaitu eksternal, untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu ada peran motivasi memperjelas tujuan pembelajaran. Motivasi yang kedua yaitu peran motivasi memperjelas tujuan pembelajaran. Motivasi bertalian dengan satu tujuan. Tanpa ada tujuan, maka tidak ada motivasi. Oleh sebab itu, motivasi sangat berperan penting dalam mencapai hasil pembelajaran siswa dan menjadi optimal. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan bagi siswa atau peserta didik yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu peran motivasi menyeleksi. Arah pembuatan. Di sini motivasi dapat berperan menyeleksi arah pembuatan bagi siswa apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Lalu yang keempat itu peran motivasi internal dan eksternal dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi internal biasanya muncul dari dalam diri siswa, sedangkan motivasi eksternal dapat dari guru atau pendidik. Lalu yang kelima yaitu peran motivasi melahirkan prestasi. Motivasi sangat berperan dalam pembelajaran siswa dalam meraih prestasi belajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar seorang siswa atau peserta didik selalu dihubungkan dengan tinggi rendahnya motivasi pembelajaran seorang siswa tersebut. Selanjutnya itu ada hasil belajar. Hasil belajar ini terdiri dari 2 kata, yaitu hasil dan belajar. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, sehingga untuk memahami pengertian hasil belajar maka akan dijabarkan makna kedua kata tersebut. Oke, yang pertama ini ada belajar. Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana kegiatan belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik.
Belajar yaitu suatu perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut pendapat lain, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Bahwa belajar merupakan memperoleh atau perolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam bentuk perubahan perilaku sebagai akibat adanya proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek yang ada dalam lingkungan belajar. Setelah berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Atau selain itu, hasil belajar juga dapat diartikan sebagai hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dalam proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Adapun menurut pendapat lain, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Nah, menurut berdasarkan pendapat sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar yaitu hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah ia mengikuti kegiatan belajar. Hasil yang dicapai oleh siswa tersebut bisa berupa kemampuan-kemampuan baik yang berkenaan dengan aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Nah, adapun faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu secara spesifiknya masalah yang bersumber dari faktor internal. Yang pertama itu ada karakter siswa, yaitu karakter kalian. Yang kedua itu sikap terhadap belajar, bagaimana kalian menyikapi belajar. Yang ketiga yaitu motivasi belajar. Yang keempat, konsentrasi dalam belajar, konsentrasi kalian dalam menerima pelajaran. Yang kelima yaitu kemampuan mengolah bahan belajar. Yang keenam, kemampuan menggali hasil belajar. Yang ketujuh, rasa percaya diri, bagaimana kalian percaya nih sama diri kalian sendiri. Jadi gak cepet-cepet dikit insecure, ini kayaknya kurang, ini kurang, kayak gitu. Yang kedelapan, kebiasaan belajar, bagaimana kalian membiasakan belajar kalian. Selanjutnya, dari faktor eksternal, yaitu faktor guru. Yang kedua itu lingkungan sosial, terutama teman sebaya, atau lingkungan yang ada di rumah, atau lingkungan yang di sekolah. Bagaimana cara kalian berteman, mencari teman. Makanya kenapa kita itu harus mencari teman yang rajin, karena kita bakal rajin juga sama halnya nanti ketika kalian bekerja. Nah, setelah itu ada kurikulum sekolah. Kurikulum ini kan sering ganti-ganti kayak sekarang kurikulum merdeka. Nah, kayak gitu. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Ini sangat penting karena dengan nyamannya kita di sekolah, dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah, kita akan nyaman dong. Dan di situ timbulnya hasil belajar yang baik. Dengan sarana dan prasarana sekolah yang baik, maka akan timbul hasil belajar yang baik juga. Selanjutnya ada tujuan penilaian hasil belajar. Penilaian adalah pengambilan suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk yang bersifat kualitatif. Tujuan penilaian hasil belajar siswa diantaranya yang pertama itu ada mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Yang kedua itu mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Yang ketiga mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Yang keempat mengikuti segala upaya siswa dalam mendayagunakan kapasitas kognitifnya untuk keperluan belajar. Yang kelima yaitu mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode belajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu ada indikator hasil belajar. Keberhasilan belajar merupakan prestasi peserta didik yang dicapai dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui keberhasilan belajar tersebut, terdapat beberapa indikator yang dapat
disajikan petunjuk bahwa proses belajar mengajar tersebut dianggap berhasil atau tidak. Menurut Syaiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Zain mengemukakan bahwa indikator keberhasilan belajar diantaranya yang pertama itu daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus telah dicapai oleh peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Oke, agar Ibu tahu sejauh mana kalian paham dengan materi ini, Ibu akan memberi kalian tugas mengenai motivasi. Kalian mencari apa sih itu motivasi. Menurut ahli boleh, menurut kalian juga boleh. Setelah itu contoh motivasi belajar kalian. Misalkan kalian belajar karena ada pacar, atau karena ada penyemangat lain, atau dikasih sesuatu gitu. Setelah itu cari faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan cara meningkatkan motivasi belajar. Oke? Tunggu. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan ke kelas. Siap, Bu. Ibu bakal ambil random dari kalian, jadi nanti bacain. Kita ambil punya siapa ya? Ini dari Suci. Kata Suci, motivasi itu suatu keadaan atau kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu, mencapai tujuan, atau menjalankan perilaku tertentu. Dan menurut ahlinya juga ini ada, menurut siapa ini? Tulisannya agak tidak terbaca ya. Menurut Skinner, seorang psikolog behavioristik, motivasi adalah hasil dari penguatan positif dan negatif. Perilaku yang diberi penguatan positif cenderung diulang, sementara perilaku yang mendapat penguatan negatif akan dihindari. Oke, bagus. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Sini Suci nulisnya 3 ya. Yang pertama itu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi yaitu individu cenderung lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai, minat, dan tujuan pribadi mereka. Selanjutnya ini ada tantangan yang sesuai dengan tingkat keterampilan individu dapat meningkatkan motivasi. Rasa pencapaian yang datang dari mengatasi hambatan dapat memberikan kepuasan dan motivasi tambahan. Dan yang ketiga itu ada pengaruh sosial. Ini sebenarnya pengaruh sosial ini sangat kuat ya. Interaksi sosial dan dukungan dari orang-orang sekitar dapat mempengaruhi motivasi. Lingkungan sosial yang mendukung dari positif dapat meningkatkan semangat, dan yang negatif tidak menimbulkan semangat. Oke, cara meningkatkan motivasi. Menurut si Suci ini motivasi itu juga ada 3 di Indonesia. Kayak kamu malas ya Suci nulisnya. Cuma 3 doang nih soalnya. Mencari dukungan. Dukungan dari siapa nih? Dari orang tua, dari guru, atau dari ayam.
Oke, di sini dicari dukungan, berbagi tujuan dan perjuangan dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional dan akuntabilitas. Mendapat umpan balik positif juga dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya ini ada temukan makna dalam tindakan. Carilah makna dan tujuan yang lebih dalam tindakan peserta didik. Memahami mengapa tujuan tersebut penting bagi peserta didik dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Selanjutnya ini ada jaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup nih, hidupnya seimbangkah atau gimana? Pastikan Anda menyisihkan waktu untuk kegiatan rekreasi, istirahat, dan hubungan sosial. Keseimbangan hidup yang sehat dapat meningkatkan energi dan motivasi. Betul. 100 ini. Oke. Terima kasih karena waktunya kurang. Jadi ini akan Ibu koreksi. Nanti minta tolong sama Pak kelas, tolong dibawakan ke ruangan. Setelah itu terima kasih untuk semuanya yang telah memahami, mendengarkan. Setelah itu terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan, memahami, dan juga mengisi tugas kalian. Maaf jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, nggak usah buat kalian aja. Terima kasih semuanya. Sampai di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.